Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kitab Al-Waziz fi Aqidati As-Salafi Salih Ahli Sunnati wal Jamaah. Kitab ringkasan tentang akidah salafus saleh, akidah Rasul dan para sahabat, yaitu mereka yang dinamakan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan istilah Ahli Sunnah ini, para jamaah sekalian, istilah yang diungkapkan oleh Rasul, oleh para sahabat, oleh para ulama dari kalangan para ulama salaf. Jadi istilah Ahli Sunnah bukan istilah yang baru. Ya. Contoh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, pada hari kiamat ada wajah yang hitam, ada wajah yang putih. Maka beliau mengatakan wajah yang putih yauma tabyad wujuh ahli sunnah wa taswaddu wujuh ahli bid'ah. Jadi wajah yang putih wajah ahli sunnah, wajah yang hitam wajah ahli bid'ah. Jadi istilah ahli sunnah ini istilah yang sudah diungkapkan oleh Rasul. Bahkan Rasul sendiri memerintahkan kita untuk berpegang dengan sunnah. Kata Nabi, fa'alikum bisunnati, berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku. Ya. Maka kalau dikatakan akidah ahli sunnah wal jamaah, yakni akidah Rasul dan para sahabat. Dan tidak ada madhab dalam akidah. Semua akidah satu ajaran saja, yaitu madhab ahli sunnah wal jamaah. Jadi tidak ada aneka ragam madhab dalam masalah akidah, tidak seperti dalam masalah fikih. Ada madhab Syafi'i, madhab Hambali, madhab Maliki. Baik. Pembahasan kita tentang iman kepada kitab-kitab Allah dan pembahasan khususnya tentang iman kepada Al-Quranul Karim. Kalau di PDF saya ini halaman 70. Sama saya ya. Halaman 70. Kalau kitab yang kuning itu, kitab kuningnya, tapi tidak gundul, kitab gondrong. Kitab kuning tapi gondrong. Maka itu beda halaman dan juga ada sedikit beberapa perbedaan, beberapa perkataan-perkataan atau jumlah, beberapa jumlah, namun secara umum sama. Tapi ada beberapa tambahan, ada pengurangan. Nah, ini yang kitab kuning. Halaman berapa kalau kitab itu, Ustaz? 69, beda sedikit. Kalau kita baca halaman 70, qala al-musannif hafizahullah ta'ala wal Qur'anul Karim, dan Al-Quranul Karim, ini akidah ahli sunnah tentang Al-Quran Al-Karim adalah maktubun fi lauhil mahfud. Itu tertulis di lauhil mahfud, wa tahfaduhu as-suduru, dan dihafal di dada-dada manusia, wa tatluhu al-sunu, dan dibaca oleh berbagai lisan. Ini orang yang berbagai macam ngomong bahasanya macam-macam, tapi kalau Al-Quran menjadi satu bacaan. Orang Indonesia, orang Amerika, orang Arab sama. Kalau membaca Quran satu, yakni bahasanya. Wa maktubun fi suhuf, dan juga tertulis di mushaf, di kertas-kertas. Maka Al-Quran itu dibukukan karena memang hatta di zaman Rasul sudah ditulis Al-Quran. Jadi membukukan Quran itu bukan bid'ah, bukan perkara diada-adakan. Tidak, zaman Rasul sudah ditulis Quran. Bahkan Rasul yang memerintahkan ayat ini ada di kelompok ini, ayat ini di surat ini. Kan Quran turun tidak jumlatan wahidah, tidak satu sekaligus turunnya, kan tidak. Ya. Jadi setiap turun ayat, Nabi perintahkan sahabat, ayat ini kelompoknya ini, ayat itu masuk di surat ini, surat itu, demikian. Wa huwa suwarun muhkamatun, dan Al-Quran itu adalah surat-suratnya muhkamat, jelas. Wa ayatun, dan ayat-ayatnya
bayyinatun, jelas terang. Wa hurufun, dan Quran terdiri dari huruf, wa kalimatun, dan kata-kata. Kalimat bahasa Arab, bahasa Indonesianya kata, huruf dan kata. Fihi muhkam wa mutasyabih. Di dalam ayat-ayat tersebut ada yang bersifat muhkam, jelas, dan ada yang sifatnya mutasyabih. Ini sudah kita bahas istilah muhkam, mutasyabih. Muhkam yang jelas tidak perlu kepada penafsiran, adapun mutasyabih masih samar, perlu kepada penafsiran. Yahtaju ilal bayan. Namun Quran itu mutasyabih bagi orang yang tidak mengerti. Jadi kalau bagi orang yang berilmu nggak ada yang mutasyabih. Kata Allah, wa ma ta'wilahu ilallah wa rasikhuna fil ilm. Wa ma ya'lamu ta'wilahu, dan tidak ada yang mengetahui takwil tafsirnya, yakni Al-Qur'an ini, kecuali Allah dan orang yang mendalam ilmunya. Jadi yang tahu tafsirnya itu satu Allah, yang keduanya orang yang berilmu. Berarti bagi orang yang berilmu tidak ada istilah mutasyabih dengan makna rancu. Mutasyabih dengan makna rancu. Karena arti mutasyabih dalam Quran itu ada dua arti, jemaah. Arti yang pertama mutasyabih, yakni Quran itu surat-suratnya satu sama lain ada keserupaan. Allah menyebutkan kisah Nabi Musa di sebuah surat, di surat lain pun Allah menyebut kisah Nabi Musa juga. Itu mutasyabih dari sisi keserupaan satu surat dengan surat yang lain. Nah, mutasyabih yang kedua yaitu apa? Ini al-iltibas, kerancuan. Bagi siapa rancu? Yani makna-makna kandungan dari ayat itu rancu bagi siapa? Bagi orang yang jahil, orang yang tidak mengerti, orang awam. Berarti bagi orang yang berilmu tidak ada kerancuan dalam Quran. Baik. Wa khasun, mana tadi mutasyabih, taib, wa nasikhun wa mansukhun. Jadi Al-Quran itu dari segi hukumnya ada yang menghapus dan ada yang dihapus, ya. Tapi yang bisa dihapus dan menghapus atau yang bisa dihapus itu hanyalah berkaitan dengan ahkam, hukum-hukum. Adapun masalah tauhid, ya, atau masalah-masalah yang sifatnya pasti seperti tentang akhlak, ya, nggak ada yang dihapus. Atau kisah-kisah sejarah tidak ada yang dihapus. Karena kalau ada kisah dihapus, Nabi Musa misalnya ke Madian, ternyata keliru, tidak ke Madian, dihapus. Kemana? Ke Mesir misalnya. Nah, ini berarti Allah berdusta, dan ini maha suci Allah dari sifat kedustaan. Wa ma asdaqu minallahi haditsan. Maka siapa lagi perkataan yang lebih jujur daripada perkataan Allah, Al-Quran. Jadi masalah akidah tauhid enggak ada yang dihapus. Enggak ada istilah nasih mansuh dalam akidah tauhid. Yang kedua dalam masalah kisah-kisah Quran enggak ada yang dihapus. Yang dihapus terkait hukum, ya. Wa khasun wa amun. Demikian pula kandungan Quran ada yang khusus, ada yang umum, ya. Wa amrun wa nahyun, ada perintah dan ada larangan. Nah, inilah keyakinan ahli sunnah wal jamaah terhadap Al-Quran. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ini surah, lihat Al-Waqi'ah, ya, ayat yang ke-77 sampai ayat yang ke-80. Allah Ta'ala berfirman, innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya dia adalah Al-Quran yang mulia. Jadi Al-Quran ini disifati banyak sifat mulia, disifati juga dengan nur, cahaya, disifati dengan Al-Furqan, pembeda antara hak dan batil. Banyak sifat-sifat Al-Quran. Di antara sifatnya mulia. Innahu laqur'anun karimun. Sesungguhnya dia adalah Al-Quran yang mulia, fi kitabin maknun, yaitu terdapat di dalam kitab yang maknun, terpelihara. Maksudnya di Lauhil Mahfuz. Di Al-Quran saat di Lauhil Mahfuz, la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah disentuh kecuali orang-orang atau oleh yang disucikan dari kalangan malaikat. Jadi maksud ayat ini bukan tidak disentuh kecuali orang yang bersuci, yakni wajib wudu kalau menyentuh Quran.
Jadi ayat ini tidak itu maksudnya, tapi para malaikat tidak menyentuhnya. Para malaikat yang mutahharun, yang disucikan. Tapi walaupun demikian para jamaah sekalian, menyentuh mushaf, ya, menyentuh mushaf itu tetap menurut pendapat yang rajih, madhab mayoritas para ulama adalah harus dalam keadaan suci. Tapi kalau baca Quran boleh tidak suci, tidak punya wudu, ya. Tapi kalau menyentuh mushaf harus suci. Tapi bukan dengan ini ayatnya atau dalilnya. Karena yang dimaksud al-mutahharun di sini siapa? Malaikat. Dan yang dimaksud Al-Quran di sini bukan mushafnya, tapi saat Al-Quran di dalam atau di Lauhil Mahfuz. Tanzilun mir Rabbil Alamin. Yang mana Al-Quran turun dari Rabbul Alamin. Berarti Rabbul Alaminnya di atas. Qurannya turun dari Rabbul Alamin. Ini diantara dalil yang menunjukkan ketinggian Allah, maha tinggi Allah. Allah zatnya di atas. Allah di atas makhluknya. Allah di atas arash istiwa. Dalilnya banyak dalam Quran. Sampai ribuan dalil para jemaah. Sesuatu naik kepada Allah. Isra Mi'rajnya Nabi juga kepada Allah. Ya. Ini menunjukkan kalau Allah itu di atas. Allah itu berarah. Ya. Allah itu berarah. Kalau arah yang maksudnya di atas. Terus. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, bal huwa ayatun bayinatun. Bahkan dia Al-Quran adalah ayat-ayat yang bayinat, yang terang, jelas. Ini sebagai dalil apa yang dikatakan mu'alif di atas. Fi suduril ladhina utul ilm. Yang terpelihara di dada-dada orang-orang yang diberi ilmu. Ya. Ini para penghafal Al-Quran, para ulama. Ya. Mereka menghafal Al-Quran. Jadi Quran ada target dibaca, jemaah. Ada target dihafalkan. Ya, ada target diamalkan. Ini bentuk-bentuk kita bermuamalah dengan Quran. Dibaca. Dan tidak sekedar dibaca, ditadaburi. Tidak sekedar tadaburi pula, tapi dihafalkan. Kemudian diamalkan. Dan kita berdoa, yakni minta kesembuhan dengan Quran, meruqyah, dijadikan sebagai sarana ruqyah untuk kesembuhan. Itu Al-Quran. Dan di masyarakat Al-Quran hanya jadi ritual dari ibadah-ibadah yang tidak disyariatkan. Ya, misalnya ada orang mati baca Quran, pindah rumah baca Quran, buka toko baca Quran. Kalau meruqyah toko tidak masalah, tapi kalau untuk ngalap berkah, ya, baca Quran, ini hanya sebatas ritual yang justru ini kadang jatuh kepada kesalahan. Di antara menetapkan ayat tertentu, surat tertentu, ini tidak boleh. Ya, karena penetapan surat tertentu memiliki fadilah, ayatnya tertentu memiliki fadilah, ini butuh kepada dalil para jemaah. Ini butuh yahtaju ila dalil. Terus wa ahlu sunnati wal jamaah, dan ahlu sunnah wal jamaah muttafiqun, sepakat ala addi suwaril Quran wa ayatihi. Ini sepakat atas bilangan surat-surat Al-Quran, ya, wa ayati, dan ayat-ayatnya, wa kalimatihi, dan kata-katanya, wa hurufi, dan huruf-hurufnya. Ya. Di mana suratnya semuanya berapa? 114 surat. Ya, nanti akan dijelaskan oleh mu'alif di bawah. Baik. Jadi para ahli sunnah, ulama ahli sunnah atau ahli sunnah wal jamaah sepakat muttafiqun ala addi suwaril Quran. Suwar bentuk jama' dari surah. Ya. Bentuk jama' dari surah. Wa ayatihi, ayat-ayatnya, wa kalimati, dan kata-kata atau kalimat-kalimatnya, wa hurufi, dan huruf-hurufnya. Wa yukaffiruna, dan ahli sunnah wal jamaah mengkafirkan siapa? Man, orang. Nah, jadi bukan person pribadi tertentu enggak, tapi man ini umum, siapapun. Jadi kalau ahli sunnah menghukumi kafir itu bukan menghukumi kepada person, tapi kepada perbuatan, jadi pengkafiran mutlak. Namun disalahpahami oleh masyarakat apa? Ulama-ulama ahli sunnah ini kadang dituduhnya suka mengkafir-kafirkan. Ya. Suka mengkafir-kafirkan. Padahal yang dimaksud pengkafiran mutlak. Adapun pengkafiran kepada personal, justru ahli sunnah itu sangat hati-hati, jemaah. Harus ditetapkan adanya syarat. Di antara syaratnya adalah apa? Dia
iqamatul hujjah, di antara syaratnya dia mengetahui hukum, tidak ada syubhat, ya, dan tidak boleh ada penghalang-penghalangnya. Ini kalau pengkafiran secara personal, secara ta'yin atau muayyan. Jadi pengkafiran mutlak. Pengkafiran dalam Quran itu ada 3, jemaah. Pengkafiran dalam Quran ada 3. Satu, pengkafiran mutlak. Ya, seperti siapa yang berbuat ini kufur. Pengkafiran mutlak. Yang kedua, pengkafiran secara muayyan. Muayyan seperti mengkafirkan Fir'aun, ya, Abu Lahab. Ini muayyan. Dan kita tidak boleh mengkafirkan kecuali apa yang dikafirkan oleh Al-Quran atau oleh As-Sunnah. Yang ketiga, pengkafiran itu al-jins, secara jenis. Seperti kelompok Yahudi, Nasrani, itu pengkafiran jenis. Ya. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Ini pengkafiran apa namanya nih? Al-jins, jenis. Yani berkelompok. Setiap orang Yahudi Nasrani kafir. Ini kelompok. Adapun perbuatan mutlak tadi. Ada lagi orang per orang, Fir'aun, Haman, Abu Lahab dan semisal. Baik. Nah, ahli sunnah mengkafirkan di sini yang mana? Yang mutlak. Yukaffiruna man, mengkafirkan man, siapapun dia orangnya, ankara suratan, yang mengingkari satu surat, atau ayatan atau satu ayat, atau kalimatan atau satu kalimat, satu perkataan, atau harfan atau satu huruf minhu dari Al-Quran. Kalau orang mengingkari, ya, mengingkari. Contohnya jemaah, orang-orang Syiah itu cukuplah dikafirkan dengan mengatakan Quran itu sekarang tidak lengkap. Ya, ada yang kurang, diingkarinya. Cukup dengan itu. Cuman orang Syiah ini kekufurannya diborong semua jemaah. Padahal satu itu sudah cukup sebenarnya, tapi diborong semua sama dia. Nggak disisain sama orang. Ya, diborong semua. Sahabat dikafirkan. Itu juga kufur karena konsekuensinya dia mendustakan Quran. Allah memuji sahabat, malah Syiah mengkafirkan, mencela sahabat. Belum dengan keyakinan-keyakinan yang lainnya. Jadi dari banyak sisi kekufuran akidah Syiah. Maka siapapun orangnya yang mengingkari satu surat atau satu ayat atau satu kata atau satu huruf dari Al-Quran, au zada au naqas, atau yakni menambah atau mengurangi, au za'ama anna Al-Quran, atau meyakini bahwa Quran itu mutanaqid, yakni kontradiksi fi ayati, dalam ayat-ayatnya, ya. Maka ini hati-hati jemaah. Sering sekali kita mendengar dai penceramah mengatakan ayat ini kontradiksi. Hatta dengan hadis, apalagi Quran dengan Quran. Kan Allah mengatakan afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Dalam ayat yang lain kata Allah afala yatadabbarunal Quran law kana min indi ghairi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah kalian tidak mentadabburi Al-Quran? Law kana min indi ghairillah, kalau seandainya Quran bukan datang dari sisi Allah, la wajadu fi ikhtilafan katsira, niscaya kalian akan mendapati kontradiksi yang banyak. Cuma karena dari Allah tidak kontradiksi. Nah, orang dengan sembarangan mengatakan, meyakini ini ayat kontradiksi, bertentangan dengan ayat yang ini, ayat ini bertentangan dengan ayat yang itu konsekuensinya kekufuran berjemaah. Hatta dengan hadis. Misalnya ayat ini bertentangan dengan hadis, ya, maka ditolaknya. Nah, ini termasuk diantara bentuk-bentuk pengingkaran terhadap Al-Quran. Baik. Atau mustamilun ala ba'di al-khurafat. Atau dia meyakini bahwa mustamilun, kandungan Al-Quran itu ala ba'di al-khurafat, ada sebagian khurafat, dongeng-dongeng yang tidak benar di Quran. Ini akidahnya orang-orang musyrikin bahwa Quran itu asatirun al-awwalun katanya. Dongeng-dongeng orang terdahulu. Jadi semua kisah dalam Quran nyata, ya. Baik. Fa yu'minuna imanan jaziman. Maka ahli sunnah wal jamaah mereka mengimani Al-Quran dengan keimanan yang jaziman, yang pasti. Bi anna kulla ayatin min ayatil Quran.
bahwa sesungguhnya tiap satu ayat di antara ayat-ayat Quran munazzalatun min indillah, turun dari sisi Allah. Ingat ikhwan, bukan hanya kata tapi hatta hurufnya dari Allah. Itu kalau Quran. Beda dengan hadis qudsi. Ya. Kalau hadis qudsi maknanya dari Allah namun lafaz huruf dari Nabi. Nah, akidah Asy'ariyah terhadap Quran seperti itu. Jadi maknanya dari Allah Quran itu, tapi ungkapannya ada yang berpendapat Jibril, ada yang berpendapat Nabi Muhammad, kata mereka sallallahu alaihi wasallam. Jadi akidah Asy'ariyah tentang Quran bukan Quran kalamullah yang diturunkan dari Allah, huruf-hurufnya, kalimat-kalimat dan maknanya dari Allah, bukan begitu. Tapi kata mereka Quran memang kalam Allah. Jadi Asy'ariyah mengatakan kalam Allahnya benar, kalam Allah, tapi ono tapi nih. Kalam Allah tapi. Ini ahlu sunnah ono tapi. Asy'ariyah mengatakan tapi. Kalam artinya makna. Yang dari Allah itu makna. Adapun ungkapannya Jibril atau Muhammad. Jadi mereka sendiri khilaf apakah Quran ucapannya Jibril atau Muhammad yang maknanya dari siapa? Dari Allah. Karena memang akidah Asy'ariyah jamaah ketika mengimani sifat kalam bagi Allah, mereka meyakini kalamnya itu kalam binafsihi. Kalau kita ahli sunnah jamaah meyakini kalam Allah itu kalam yang terdiri dari kalam, terdiri dari lafaz, huruf, kalimat, dan kalam yang masmu' terdengar, dan kalam yang fihi saut, kalam Allah itu ada suaranya, terdengar oleh makhluk. Di antara yang mendengar siapa? Siapa yang telah mendengar kalam Allah langsung? Nabi Musa, disebut Kalimur Rahman. Tapi kalau Asy'ariyah kalam Allah itu kalam binafsihi. Maka Quran kalam Allah itu ya makna yang Allah lemparkan, Allah berikan makna ini kepada Nabi Muhammad atau kepada Jibril. Kalau kita yang makna itu adalah hadis qudsi, hadis ilahi namanya. Makanya Nabi sering dalam hadis qudsi atau hadis ilahi itu qala Allahu, Allah berfirman. Itu tuh bukan Quran itu, tapi hadis qudsi. Maknanya dari Allah, lalu Nabi yang mengungkapkannya. Maka bedanya hadis qudsi dengan Quran, kalau Quran baca per hurufnya dapat 10 pahala, tapi baca hadis qudsi tidak. Quran turun dari Allah itu lafaz, huruf, makna. Kalau hadis qudsi hanya makna saja dari Allah. Adapun lafaz dan huruf dari Nabi. Ya. Kalau Quran terpelihara, tapi hadis qudsi tidak. Ada hadis qudsi yang dipalsu orang. Ya, kalau bahkan hadis qudsi banyak yang palsu hadis qudsi. Makanya hadis qudsi itu tidak banyak cuma. Tidak mencapai ribuan seperti hadis-hadis Rasul biasa. Ya. Baik, jadi itu ada antara perbedaan antara Al-Quran dengan hadis qudsi. Mana tadi? Wa qad nuqilat ilaina, dan telah dinukil Quran itu sampainya kepada kita dengan cara apa? Bitariqit tawatur, dengan cara mutawatir al-qat'i yang pasti, alladzi la yarqa ilaihi syaqqun albattah, yang tidak di dalamnya ada keraguan sama sekali. Nah, bagaimana mutawatir maksudnya? Mutawatir itu jemaah diriwayatkan oleh banyak orang yang mereka itu mustahil untuk bersepakat untuk berdusta. Jadi diriwayatkan oleh banyak orang yang dengan tanpa sengaja, tidak mungkin dan mustahil kalau mereka berencana lalu berdusta. Itu mutawatir. Contoh sering yang saya sampaikan, mutawatir itu contohnya jemaah haji atau umrah di Mekah, misalnya Ka'bah kebanjiran. Lah yang haji ini pulang ke kampung masing-masing tanpa mereka bersepakat, tanpa mereka janjian, tapi pasti ketika orang kampung nanya tentang kondisi, semuanya akan menjawab sama apa beda? Sama. Diriwayatkannya banyak dari Sabang sama mereka, belum orang luar negeri, belum, mereka akan mengatakan kalau Ka'bah kebanjiran. Nah, berita Ka'bah kebanjiran dari orang-orang seperti ini tadi itu mutawatir. Ya. Nah, lawan dari mutawatir adalah ahad. Nah, hadis juga demikian, ada yang mutawatir, ada yang ahad. Adapun Quran hanya mutawatir saja. Adapun hadis ada yang diriwayatkan hanya oleh 1 orang, oleh 2 orang, oleh 3 orang. Nah, ini namanya
ahad. Dan ahad ini ada 3 macam. Yang pertama, hadis ahad yang disebut al-fard, yang diriwayatkan oleh satu orang saja. Contohnya hadis innamal a'malu binniyat. Itu hadis ahad yang fard yang diriwayatkan hanya Umar, yang meriwayatkan hanya Umar bin Al-Khattab hadis itu. Walaupun di bawahnya Umar banyak antara tabi'in, tabi'in. Tapi tetap jalur satu dari Rasulnya cuma Umar, maka ini hadis ahad. Yang kedua, hadis ahad itu hadis al-aziz yang diriwayatkan oleh 2 orang. Yang ketiga, hadis ahad itu hadis masyhur yang diriwayatkan oleh 3 orang. Berarti naik 4 ke atas itu hadis apa namanya? Mutawatir. Dan mutawatir ini ada 2 macam bentuknya. Satu mutawatir lafzi, hadis itu. Mutawatir lafaz-lafaznya itu memang mutawatir, lafaznya semuanya sama. Contohnya hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak ya, yang lafaznya semuanya sama. Contohnya hadis man kataba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang sengaja berdusta atas namaku, kata Nabi, maka bersiaplah tempat duduknya di neraka. Ini hadis mutawatir. Dan mutawatir lafzi. Yang kedua, mutawatir maknawi. Ini banyak yang meriwayatkan tentang makna sebuah hadis, tapi lafaznya beda-beda, tapi maknanya sama. Contohnya hadis tentang masalah angkat tangan dalam doa. Hadis angkat tangan dalam doa ini banyak sekali lafaz-lafaznya, bentuk-bentuknya. Tapi maknanya akan sama terkait masalah apa? Ngangkat tangan dalam berdoa. Ini mutawatir. Mutawatir apa namanya di sini? Maknawi. Ya. Baik. Wal Qur'anul Karim huwal mu'jizatul kubra. Dan Al-Qur'anul Karim dia adalah mukjizat yang agung yang dimiliki Rasulullah. Al-Khalidah yang kekal li Nabiil Islam, untuk Nabi Islam. Siapa dia? Muhammad ibn Abdullah, yaitu Muhammad bin Abdullah. Kenapa disebut mukjizat Nabi yang paling besar yang kekal? Karena mukjizat-mukjizat yang lain sudah tiada. Para nabi sebelum Nabi Muhammad, mukjizatnya enggak ada yang sampai sekarang ada, enggak ada yang kekal istilahnya. Hanya Nabi Muhammad saja yang kekal, ada mukjizat yang beliau kekal, yaitu Al-Qur'an. Ya. Adapun mukjizat nabi-nabi lain enggak ada. Mukjizat nabi-nabi lain seperti Nabi Musa, Nabi Isa punya mukjizat. Itu mukjizatnya lenyap ketika mereka meninggal. Ketika meninggal Nabi tersebut, mukjizatnya hilang, selesai. Tapi Nabi Muhammad SAW beliau meninggal dunia, tapi ada yang kekal abadi mukjizatnya sampai akhir zaman, yaitu apa? Al-Quranul Karim. Maka di antara kemuliaan-kemuliaan umat akhir zaman itu jemaah, Allah memilih nabinya yang mulia, umatnya juga mulia, kitab sucinya juga mulia. Ya, semua dimuliakan. Jadi kita ini mulia karena kecipratan kemuliaan Nabi Muhammad. Ya, kita ini mulia karena kecipratan. Makanya umat Islam itu disebut mulia. Kuntum khair ummatin itu ukhrijat linnas. Ini bagi orang yang ittiba kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kemuliaan akan kecipratan dengan Nabi apabila beritiba kepada Nabi SAW. Ya. Maka kalau ayat kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, itu siapa yang dimaksud? Kuntum, kalian sebaik-baik umat. Jangan ngaku kita dulu. Itu arahkan kepada para sahabat terlebih dahulu, baru kita akan mendapatkan kalau kita mengikuti jejak mereka dalam beragama, dalam berakidah, dalam beribadah. Ya. Terus al-mu'jizu fi uslubihi wa nadmihi, yakni memiliki keluar biasaan di dalam uslubnya Al-Quran ini, mu'jizat, wa nadmihi, dan dalam ketersusunannya, wa ulumihi, dalam kandungan ilmunya, wa hukmihi, dalam hukum-hukumnya, wa tasyrihi, dalam syariatnya, wa akhbarihi, dalam kabar-kabarnya. Ya, jadi demikian lengkap para jemaah, kabar-kabar, sampai-sampai umat Islam dijadikan saksi kelak oleh Allah untuk bersaksi atas umat terdahulu yang kita belum pernah menyaksikan. Kenapa kita dijadikan saksi padahal kita belum menyaksikan? Karena kita diberitahu oleh apa? Oleh Al-Quran. Kita tahu Nabi Nuh berapa dakwahnya, berapa lama dakwah Nabi Nuh, ada dalam Quran. Maka ketika Nabi Nuh ditanya oleh Allah, seolah-olah dihisab oleh Allah di hari kiamat, Nabi Nuh ditanya oleh Allah, ya Nuh, hal balagta, wahai Nuh, apakah kau sudah sampaikan risalah? Nuh menjawab, bala ya Rabb, sudah ya Allah.
Lalu umatnya dipanggil. Umatnya dipanggil. Apa kata Allah? Hal balaghakum Nuh. Apakah telah sampai kepada kalian Nuh? Jadi menyampaikan risalah. Apa kata kaumnya? Mereka berdusta jemaah, mengingkari. Ma balaghana ahad. Tidak ada yang sampai kepada kami seorang pun katanya. Berdusta. Padahal berapa? Dakwah Nabi Nuh para jemaah, siang malam 950 tahun dakwah. Di akhirat kaumnya malah mengingkarinya. Maka Allah bertanya kepada Nuh, "Man yashhudu laka ya Nuh?" Siapa yang menjadi saksi wahai Nuh bahwa engkau telah berdakwah menyampaikan? Maka Nuh mengatakan, "Muhammadun wa ummatuhu." Kata Nabi Nuh, saksi saya Allah Muhammad dan umatnya. Muhammad dan umatnya, kita semua. Inilah yang dimaksud firman Allah, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas." Demikianlah kata Allah, kalian aku jadikan umat Islam ini, umat Muhammad, umatan yang wasata, yang adil, yang pertengahan, yang terbaik. Itu makna wasata. Untuk apa? Litakunu syuhada, agar menjadi saksi 'alan nas, kepada manusia. Jadi kita ini dijadikan saksi Allah. Dengan apa sebabnya? Kita punya Al-Quran, kitab suci yang abadi, yang menceritakan sebagai mukjizat kabar-kabar orang terdahulu. Sehingga kita tahu bagaimana Nabi Adam, bagaimana Nabi Nuh. Maka di sini wa akhbarihi, ya, berita-berita Quran. Wa ta'thirihi, pengaruhnya Al-Quran. Dibacakan tok saja Al-Quran bisa menyembuhkan penyakit. Pengaruh. Belum pengaruh kepada hati jemaah. Hati yang keras bisa luluh dengan Al-Quran. Berapa banyak orang kafir karena ngerti bacaan Quran, ngerti bahasanya Al-Quran. Banyak yang masuk Islam. Bukankah Umar bin Al-Khattab masuk Islam gara-gara mendengar Al-Quran? Ini luar biasa. Mau bunuh Rasulullah jemaah. Mau membunuh Nabi. Dia hunuskan pedangnya, mampir di rumah adiknya Fatimah. Lalu dia baca Quran, dan walaupun sebagian ulama mengatakan kisah ini tidak sahih. Ala kulli hal para jamaah sekalian, Umar adalah sahabat yang demikian mudah luluh tersentuh dengan Al-Quran. Langsung dia menangis, ya. Terjatuhlah pedangnya, kemudian dia masuk Islam gara-gara apa? Al-Quran. Jubair bin Mut'im ketika perang Badar itu, dia mau nebus tebusan tawanan, ya, datang ke Madinah. Lalu di Madinah waktu maghrib dia dengar Nabi baca surah Tur waktu sholat maghrib. Jadi terkadang ya Pak, ya, jangan sering-sering. Terkadang boleh maghrib itu baca surat yang panjang. Terkadang tapi. Karena hukum asalnya maghrib itu dengan qisarul mufassal. Maghrib itu hukum asalnya dengan kulhu, kuliah, yakni mufassal yang pendek-pendek, hukum asalnya. Kalau isya awsatul mufassal, sabisma rabbika ala wa syamsi. Maka Mu'ad pernah baca Al-Baqarah waktu mengimami kaumnya di sholat isya aja, Mak. Sampai akhirnya timbul fitnah dan Nabi marah. Maka imam itu zalim. Imam kalau bacaannya panjang melebihi dari yang ditetapkan syariat, ya, maka itu termasuk kedzaliman. Seperti Mu'ad, Nabi marahi. Baca Al-Baqarah sholat isya aja, Mak. Lalu ada yang memisahkan diri sholat sendiri. Lalu dia segera selesaikan sholatnya, dia ingin mengairi tanah sawah atau kebun ladangnya. Lalu disebut munafik. Sampai kepada Mu'ad dikabarkan orang ini memisahkan diri. Lalu kata Mu'ad huwa munafik, dia munafik, kata Mu'ad. Lalu dia tidak terima, lapor kepada Nabi. Lalu Nabi panggil Mu'ad, Nabi marahi Mu'ad. Kata Nabi, afatanun anta ya Mu'ad. Diulang 3 kali oleh Nabi, kamu membuat fitnah wahai Mu'ad. Ini membuat orang benci syariat, lari dari syariat. Dia suka sholat ke masjid akhirnya. Gara-gara kamu sholat pakai Al-Baqarah. Tidak boleh. Ya. Tapi sesuai syariat jemaah. Ya, ringkas. Sholat itu harus ringkas. Kalau kita mengimami kaum, ringkaskan. Dan ringkasnya sesuai syariat. Jangan ringkas menurut hawa nafsu. Karena kalau menurut hawa nafsu, isya dengan sabihis rabbikal a'la itu kepanjangan sian. Halo, imami kepanjangan apa baca? Sabihis rabbikal a'la. Yo pas toh Pak, pendeknya itu. Kecuali kalau Al-Baqarah tadi mungkin, atau 2 juz misalnya. Dan juga boleh kita peringkas lagi kalau ada hajat, jemaah. Boleh itu. Boleh kita peringkas lagi kalau ada hajat, lebih ringkas lagi. Boleh. Contohnya apa?
Apa dasar dalilnya? Nabi ketika sholat mendengar anak kecil menangis, Nabi segera akan selesaikan sholat. Padahal kata Nabi, aku ingin memperpanjang sholat tadi. Namun ketika mendengar bayi menangis, kasihan sama ibunya, sehingga Nabi persingkat lagi. Nah kita pun demikian kalau ada hajat. Contoh jenengan sholat di airport, ya, atau sholat di stasiun, ngimamin orang-orang. Jangan ya panjang-panjang, karena ini stasiun ini. Kereta sebentar lagi, orang pada dikejar waktu, namanya di tempat safar. Ya. Jadi subuh pun tidak apa-apa, kulhu saja sama kuliah subuh pun. Ya, dipercepat. Khutbah Jumat, nah, itu Jumatan kalau di airport percepat. Ya. Jangan Jumat sampai khutbahnya setengah jam. Oh, pilot nggak jadi terbang cuma. Ya. Jadi kondisikan lagi. Atau jemaah kita sepuh-sepuh, dilalah sebuah masjid mayoritasnya sepuh-sepuh jemaah. Maka kita pun harus mempertimbangkan. Ya. Subuh itu kan abdolnya 100 ayat subuh itu. Nah kalau yang sepuh-sepuh dikurangi sedikit. Demikian. Wa wa'dihi wa wa'idihi. Wa'dihi, janji-janjinya. Ya, itu sebagai bentuk mujizat dalam Quran. Wa wa'idihi, dan ancaman-ancamannya. Metode Quran itu jemaah selalu pasangan. Quran itu mathani. Mathaniyun, yakni berpasangan. Allah kalau sudah menyebutkan surga, pasti nyebut neraka. Allah kalau sudah menjelaskan tentang orang-orang yang soleh, Allah akan jelaskan juga setelah itu orang-orang yang toleh. Allah kalau menyebutkan al-haq akan menyebutkan kebatilan. Demikian Quran. Apa hikmahnya? Agar manusia dalam hidupnya untuk berjalan menuju Allah itu antara khauf dan roja, antara takut dan harap jemaah. Ketika seorang membaca neraka timbul khauf, ketika membaca surga timbul roja. Demikian seharusnya seorang muslim. Karena kalau tidak ada khauf, hanya roja saja, orang akan merasa aman dari azab Allah. Inilah orang-orang murji'ah. Atau kalau khauf saja tidak ada roja, maka orang akan berputus asa dari rahmatnya Allah. Dan dua ini dosa besar. Dosa besar. Aman, merasa aman dari makar Allah, dosa besar. Demikian sebaliknya, tak merasa putus asa dari rahmat Allah juga dosa besar. Makanya ahli sunnah selalu seimbang. Ini pada asalnya jemaah ya. Jadi antara khauf dan roja itu pada asalnya harus imbang. Jangan ada lebih. Nih lebih bisa jadi kalau khauf yang lebih akan apa? Kalau khaufnya berlebihan, putus asa dari rahmat Allah. Kalau roja yang dominan akan apa? Merasa aman. Maksiat dianggap remeh, bahaya jemaah. Namun pada kondisi tertentu, khauf dan roja memang ada yang harus didahulukan. Kondisi orang akan mati meninggal dunia yang harus didominankan apa di situ jemaah? Orang mau mati ini, yang harus kita tanamkan, dominankan khauf atau roja. Orang mau mati, sakit parah sudah, roja. Nih, ya insya Allah khair, antum orang baik, antum banyak amal, dan ampunan Allah luas, rahmat Allah luas. Insya Allah Allah Maha Pengampun. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Orang mau mati. Adapun orang yang mau berbuat dosa maksiat, jangan dikatakan Allah Ghafurur Rahim. Tenang ya akhi, Allah Ghafurur Rahim. Allah luas rahmat. Wis tak maksiat wis. Justru ancam orang seperti ini. Akhi, hati-hati. Jangan anggap remeh dosa. Dosa pasti bawa sial. Azab Allah itu dahsyat ya akhi. Jangan kau lihat bagaimana kecilnya dosa. Lihatlah kepada siapa yang kau berbuat maksiat. Kepada Allah. Ancam. Jangan malah Ghafurur Rahim. Halas. Kalau Ghafurur. Tapi orang yang mau tobat gimana? Nah, yang mau tobat, jangan diancam-ancam dengan gak diampuni dosa. Orang yang mau tobat, katakan Allah Maha Pengampun. Allah luas ampunannya. Orang sudah maksiat mau tobat. Tapi yang mau berbuat maksiat, jangan kasus seperti ada orang bunuh 100 nyawa ya. Itu kan 99 dia bunuh sudah. Dia minta fatwa kepada ahli ibadah, apakah saya ada taubat ini? Saya sudah membunuh 99 nyawa. Kata ahli ibadah nih, karena dia jahil, kata ahli ibadah, oh kamu dosa berat sekali kamu. 99, tidak tanggung-tanggung kamu. Tidak ada kamu dapat ampunan Allah. Mangkel akhirnya jemaah. Malah kamu tak bunuh sekalian menjadi 100 akhirnya. Ya. Jadi kita tidak boleh menyulitkan, membuat orang putus asa, tidak boleh. Coba. Terus. Ada? Masuk? Belum tahu? Mana lagi?
Wa huwa, dan Al-Quran itu akhirul kutubi as-samawiyah, adalah akhir kitab-kitab langit. Ini kitab yang diturunkan oleh Allah. Dan kitab itu jamaah sekalian yang kita ketahui, ya. Jadi kitab itu banyak. Hanya yang kita ketahui dari Al-Quran itu bisa 6, bisa 5, tergantung suhufnya Musa kitab Taurat atau bukan. Kalau suhuf Musa bukan kitab Taurat, berarti ada 6 kitab yang kita ketahui. Tapi kalau suhuf Musa adalah bagian dari Taurat, maka berarti cuma ada berapa? 5 yang kita ketahui. Maka para ulama khilaf tentang suhuf Musa itu apakah Taurat atau, ya. Baik, kalau suhuf Musa itu adalah Taurat, berarti cuman Taurat, Injil, Zabur, suhuf Ibrahim, dan Al-Quran. Tiga kitab yang paling besar di antara kitab-kitab apa? Al-Quran, Taurat, dan Injil saja. Itu 3 kitab hukum yang paling besar. Sebenarnya cuma kitab Injil dan Taurat itu tidak ada perbedaan banyak sebenarnya. Dia adalah kitab Injil itu dengan Taurat adalah kitab yang hampir mirip, banyak hukum yang sama sebenarnya, tidak ada perbedaan. Adapun kitab Zabur bukan kitab ahkam, bukan kitab hukum, tapi kitab yang isinya adalah sanjungan, pujian, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang Daud diberi keutamaan oleh Allah dengan suara yang sangat indah. Maka beliau senantiasa membaca Zabur dalam rangka memuji Allah. Jadi Nabi Daud, dan pendapat yang rajih jemaah, ada khilaf. Ada khilaf ulama tentang siapa nabi, siapa rasul. Kenapa khilaf? Karena ulama sendiri khilaf mendefinisikan apa itu nabi, apa itu rasul. Otomatis memilah-milahnya pun akan khilaf. Yang rajih jemaah, sesuai dengan kaidahnya, yang rajih, Daud, Sulaiman, Yahya, Zakaria, ini semuanya nabi, bukan rasul. Karena mereka bersyariat dengan syariatnya Musa. Karena definisi yang tepat terkait bedanya nabi rasul, kalau nabi itu orang yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melanjutkan syariat nabi sebelumnya. Adapun rasul yang diberi wahyu oleh Allah dengan membawa syariat yang baru. Maka Isa adalah rasul karena membawa syariat baru, yaitu Injil. Demikian, maka Nabi Daud syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Setiap nabi antara Musa dan Isa itu semuanya nabi. Itu kaidahnya. Setiap nabi antara Musa sampai ke Isa itu semuanya nabi. Dan kaumnya semuanya sama, Bani Israel. Jadi Bani Israel itu banyak sekali nabi-nabinya. Ya. Setiap meninggal nabi, utus lagi nabi. Nah, jadi Bani Israel itu dipimpinnya bukan oleh pemimpin, tapi oleh nabi. Karena Bani Israel tasusuhul anbiya. Bani Israel itu kata nabi dipimpinnya oleh nabi. Presidennya itu nabi, rajanya itu nabi. Bani Israel. Tapi, luar biasa bengalnya. Itu nabi yang pimpin loh. Bengalnya kayak gitu Bani Israel. Apalagi kalau orang biasa. Makanya jemaah, pemimpin yang soleh itu belum tentu membuat solehnya rakyatnya. Belum tentu. Bagaimana Bani Israel pemimpinnya orang-orang bukan soleh lagi, nabi, tapi tetap bengalnya luar biasa. Ya, maka kita kalau ingin negara ini dipimpin oleh orang yang soleh, maka dibangun dari rakyat. Karena nanti dari rakyat yang soleh akan muncul pemimpin yang baik. Kalau orang sesoleh apapun, tapi rakyat koyong ini, yo jadi banding-banding ke, jadi saing-saing ke. Jadi bangun, dakwahi rakyat, perbaiki rakyat, nanti akan muncul pemimpin dari rakyat. Makanya dulu slogan yang sangat tepat, ya. Jokowi adalah kita, itu betul. Jadi Pak Jokowi itu muncul dari karakter kita ini loh cuma rakyatnya. Ya. Baik, ini belum pilpres belum ya? Ini bukan kampanye. Baik, mana tadi? La yunsakhu wa la yubaddal. Tidak dihapus Quran ini, ya, wa la yubaddal, dan tidak diganti. Tapi kitab-kitab suci terdahulu semua dihapus oleh Quran. Jadi Quran ini sebagai penghapus. Waqad takafala Allah. Allah sungguh telah takafala. Allah telah menjamin bihifdhi untuk menjaga Quran ini. Berarti kitab suci sebelum Quran, Injil, Taurat itu tidak dijamin oleh Allah, yakni dijaga, terpelihara, tidak dijamin oleh Allah. Min hifdhihi min ay tahrif.
dari bentuk penyelewengan apapun, au tabdil atau pergantian apapun, au ziyadatin atau penambahan, au naqsin atau kekurangan. Jadi Al-Quran dijamin ila sampai kapan? Ila yarfa'ullahu ta'ala, sampai nanti Allah tarik dari peredarannya. Jadi nanti di akhir zaman Al-Quran itu akan lenyap jemaah. Di akhir zaman sebelum kiamat Quran akan dilenyapkan dulu oleh Allah, dan itu dalam satu malam saja. Dalam hadis dalam satu malam. Yani lenyap di dada kaum muslimin dan lenyap di mushaf-mushaf. Semua yang tertulis Quran akan lenyap tiada. Wa dzalika qabla yaumil qiyamah, dan hal itu sebelum hari kiamat. Adzan, fadhil adzan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Summa qala al-musannif hafidhullah ta'ala, qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, yakni dalil bahwa Allah telah menjamin penjagaan terhadap Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami maksudnya yakni Allah. Dan maksud kami di sini tidak menunjukkan Allahnya banyak jemaah. Tapi kami dalam bahasa Arab menunjukkan lita'zim, menunjukkan keagungan. Kami, ini bukan menunjukkan Allahnya banyak. Biasa, seperti assalamualaikum dibanding assalamualaika, itu lebih menghormati, lebih pengagungan, lebih hormat, lebih sopan dengan assalamualaikum. Jadi kalau diungkapkan dengan jamak, ini dalam bahasa Arab ya, itu menunjukkan kemuliaan, keagungan, penghormatan. Maka kenapa kita katakan antum bukan anta, walaupun antum sendirian, antum, karena lebih sopan ya, dalam bahasa Arab. Jadi lebih sopan dengan jamak daripada dengan mufrad. Maka kalau Allah berfirman nahnu kami, bukan berarti Allahnya banyak, tapi untuk pengagungan. Inna nahnu, sungguhnya kami nazzalna telah menurunkan adzikra. Ini di antara sifat Quran. Ya, adzikra ini Al-Quran, adzikra. Peringatan Al-Quran. Wa inna lahu, dan kami pula kata Allah bagi Al-Quran lahafidun, benar-benar menjaga. Jadi Allah menjamin. Maka kalau ada orang yang memalsukan Quran akan terbongkar. Demikian pula para jamaah jangan salah paham. Dengan ayat ini diantaranya adalah orang-orang Quraniyun atau aliran yang ingkar sunnah. Mereka tidak mau berpegang dengan sunnah, cukup Quran. Kata mereka karena Quran terjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu hafidun. Ini dasarnya mereka. Sehingga kami cukup Quran saja. Kami enggak mau dengan sunnah, dengan hadis-hadis enggak mau. Kenapa? Karena Quran terjaga, kalau hadis katanya enggak. Nah ini salah pemahamannya jemaah. Kita bantah apa? Bahwa
Allah menjamin Quran terpelihara dari penyelewengan, pemalsuan. Demikian pula hadis. Karena kalau Quran dijaga lalu hadis nggak dijaga, tidak mungkin orang bisa mengamalkan Quran. Tidak mungkin Quran bisa diamalkan oleh umat Islam kalau hadis tidak dijaga oleh Allah. Maka Allah menjaga Quran, maknanya menjaga hadis. Apa buktinya? Buktinya Allah ciptakan para ulama ahli hadis sehingga mampu membongkar mana hadis palsu, mana hadis dhaif. Ini justru bukti Allah menjaga hadis, jemaah. Dan ini bentuk Allah menjaga Al-Quran, dan ini bentuk Allah menjaga Al-Quran. Allah menjaga agama, ya, Allah menjaga Islam. Oleh karenanya, kalau dikatakan Allah hanya menjaga Quran, tidak menjaga hadis, nah ini adalah slogan-slogannya kelompok Inkarus Sunnah yang ada muncul di zaman Imam Syafi'i. Ya, di zaman Imam Syafi'i. Kita tidak bisa sholat loh jemaah. Dalam Quran kan nggak ada rincian cara sholat. Mana dalil Quran kalau sholat maghrib, sholat isya ini 4 rakaat? Nggak ada dalam Quran. Al-Quran hanya perintahkan sholat. Caranya tidak dijelaskan. Al-Quran suruh zakat, tapi nisabnya berapa, apa harta yang dizakatin? Tidak ada dalam Quran. Maka kata para ulama, Al-Quran ahwaju ila sunnah minas sunnah ila Al-Quran. Quran lebih butuh kepada sunnah daripada sunnah kepada Quran. Lebih butuh yakni untuk minta dijelaskan. Dan itulah fungsinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan Quran. Baik. Wal Quranul Karim kutiba fi ahdi Nabi. Nah, ini perhatikan garis bawah ini. Al-Quranul Karim itu ditulis di zaman Rasul bimar'an minhu, dengan pengawasan dari beliau. Haitsu kana lil wahyi, di mana wahyu dulu di zaman Rasul katabatun min khirati sahabatil kiram, min sahabatil kiram. Karena yang nulis wahyu itu siapa? Di zaman Rasul. Nabi tidak bisa nulis, Nabi nggak bisa baca tulis, Nabi tidak bisa nulis wahyu. Yang nulis wahyu adalah sahabat-sahabat pilihan. Maka ada istilah para sahabat pencatat wahyu. Jadi Nabi memerintahkan sahabat untuk mencatat. Berarti membukukan Quran itu jamaah bukan bid'ah. Itu sunnah Nabi. Hanya saya zaman Nabi belum mampu karena Qurannya belum apa? Kalau di zaman Nabi masih hidup, Qurannya masih turun kan. Sehingga belum bisa dicatat dalam satu mushaf. Berbeda ketika Nabi telah wafat, maka dikumpulkanlah di zaman pertama kalinya, zaman Abu Bakar. Lihat di sini. La yufariquna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ya, la yufariquna nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memisah-misahkan, tapi Nabi mengumpulkannya. Wa yaktubun, dan Nabi mencatatnya. Mereka mencatatnya. Ya. La yufariqun, para sahabat tidak yakni berpecah belah dalam masalah ini terhadap Nabi. Wa yaktubuna, dan mereka mencatat kullama nazala, setiap yang turun minal Quran, dari Al-Quran. Wa kana Nabi yaduluhum, dan Nabi itu menunjukkan ala mawdi'i kulli ayatin, ke tempat-tempat ayat min suratiha, di suratnya. Jadi Quran itu kan cuma nggak turun plek satu surat, enggak. Tapi ayat per ayat, ayat turun. Nah kata Nabi, ayat ini letakkan di sini, ayat ini letakkan di surat ini. Demikian. Thumma jumi'a fi ahdi Abi Bakrin. Nah, lalu dikumpulkanlah ya dalam satu mushaf di zaman Abu Bakar Siddiq, ya, baina dabtai al-mushaf, berdasarkan atau ditulis dalam bentuk mushaf. Wa fi ahdi Utsman, dan di zaman Utsman disempurnakan Dzunuraini, di Utsman digelari Dzunurain, pemilik dua cahaya. Kenapa para jamaah digelari itu? Dan gelar ini sebenarnya bukan di zaman Nabi ya. Utsman digelari Dzunurain bukan di zaman Nabi, tapi di zaman para tabi'in. Ya. Jadi di zaman para tabi'in yang menggelari para tabi'in. Sang pemilik dua cahaya karena menikahi dua putri Nabi sekaligus. Maksud sekaligus yakni bukan sekaligus dua, Nabi meninggal dulu lalu menikah lagi. Karena tidak boleh menikahi dua bersaudari dalam satu waktu, tidak boleh. Termasuk tidak boleh menikahi dalam satu waktu perempuan dengan bibinya, ya. Tidak boleh, tapi boleh kalau secara bertahap, meninggal misalnya atau diceraikan baru boleh menikahinya. Tapi mau ceraikan kakaknya, kawin adiknya, ya, atau meninggal lah, mungkin meninggal. Ya, sebagaimana kasus atau sebagaimana kejadian pada Utsman, meninggal, ya, Ruqayyah lalu dinikahkan lagi kepada Ummu Kulthum. Terus wa kana dzalika, dan penulisan pengumpulan Quran tersebut
bi isyraf ya a'lami sahabah, di bawah pengawasan para sahabat-sahabat kibar, para tokoh-tokoh para sahabat, wa kuttabil wahyi, dan para pencatat wahyu. Jadi tidak sembarangan ya yang menulis, yang mengumpulkan Al-Quran tersebut dipilih ya di bawah isyraf itu pengawasan a'lam tokoh-tokoh as-sahabah. Baik. Radhiyallahu taala anhum ajmain, semoga Allah meridai kepada mereka semuanya. Tapi dikit lagi yang ini, wal Quranul Karim yahtawi ala, dan Al-Quranul Karim itu mengandung ala arba'ata asyar wa mi'ah, yakni 114 suratan, 114 surah ya. Lalu ala sittin wa samanin, 86 minha darinya nazalat fi Makkah. Ini yang 114 surat itu jemaah. Baik. Sitta wa thamanun ya, 86-nya darinya, 86 surat nazalat fi Makkah, turun di Makkah. Baik. Wa saman wa ishrun, dan 26-nya dari 114, jadi 26 minha itu dari 114 surat nazalat fil Madinah. Jadi 86 surat turun di Mekah, dan 86 ya di Mekah, 28-nya di Madinah. Berarti banyak turun di mana para jamaah surat-surat Al-Quran? Di Mekah ya. Jadi dari 114 surah itu 86-nya di Mekah. Dan Makkiyah Madaniyah ini definisinya, kalau Makkiyah surat-surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Adapun Madaniyah surat-surat Al-Quran atau ayat yang diturunkan kepada Nabi setelah Nabi hijrah, walaupun turunnya di Mekah. Disebut Madaniyah karena setelah hijrahnya Nabi, seperti surah Al-Maidah ayat 3 saat Nabi haji wada di padang Arafah. Baik. Terus waswarul lati nazalat badal hijrah. Mana? Wa tusamma suwarul lati nazalat qabla al-hijrah an-nabawiyyah bis-suwaril makkiyah. Dan surat-surat yang turun sebelum hijrah Nabi maka dinamakan dengan surat Makkiyah. Wa suwarul lati nazalat badal hijrah, adapun surat yang diturunkan setelah hijrah dinamakan bis-suwaril madaniyah, dengan surat-surat Madaniyah. Wa fihi ya, dan totalnya wa fihi tis'un wa ishruna suratan, yakni berapa? 29 surat ya, yakni yang Madaniyah, maksudnya yang surat-surat Madaniyah itu ada 29 surat yang uftutihat, yang dibuka bil hurufil muqatta'ah, dengan huruf-huruf muqatta'ah ya, dengan huruf-huruf muqatta'ah. Jadi huruf-huruf muqatta'ah itu rata-rata dia Madaniyah para jemaah. Huruf-huruf muqatta'ah, yani huruf alif lam mim, alif lam ra, kaf ha ya ain shad, dan seterusnya. Nah, cukup insyaallah. Baik, Allah taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله
إله إلا الله. Aqimu sufufakum, luruskan, rapatkan shaf. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما
من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.